Halo teman-teman, kita hari ini akan membahas soal-soal SIMAK UI 2019 ya. Semoga nanti bisa jadi bahan belajar kalian untuk menghadapi SIMAK UI tahun 2022. Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 46 ini. Jadi diketahui 3 reaksi yang memiliki delta H, lalu ada reaksi pembakaran ZNS, reaksinya belum setara. Yang ditanya adalah delta H reaksi pembakaran ZNS. Nah, coba kita perhatikan 3 reaksi yang diketahui ya. Untuk reaksi yang pertama, ini adalah reaksi unsur tambah unsur menjadi 1 mol senyawa. 1 mol senyawa karena senyawanya koefisien 1. Reaksi unsur tambah unsur jadi 1 mol senyawa, itu namanya reaksi pembentukan standar. Kalau reaksi pembentukan standar diketahui delta H, maka delta H-nya itu namanya delta H pembentukan standar. Jadi delta H pembentukan standar itu simbolnya delta HF0. Jadi delta HF-nya 0 ZNS itu sudah diketahui sebesar minus 202,9 kJ. Lalu untuk reaksi yang kedua, Zn tambah O2 jadi ZNO, tapi koefisiennya 2. Artinya, ini adalah reaksi pembentukan 2 mol senyawa ZNO. Supaya menjadi delta HF-nya ZNO, maka 2 mol ZNO ini harus kita bagi 2. Karena delta HF0 itu harus dalam keadaan 1 mol. Berarti delta HF-nya ZNO adalah minus 696 dibagi 2. Nanti ketemunya minus 348. Gitu ya. Minus 348. Terus reaksi yang ketiga ini, unsur tambah unsur jadi 1 mol senyawa SO2. Oh, berarti sudah diketahui delta HF0-nya SO2. Gitu. Sekarang kita ke reaksi yang ditanyakan ya. Reaksi yang ditanyakan ini, pembakarannya ZNS ini belum setara toh. Berarti kita harus setarakan dulu. ZNS tambah O2 menjadi ZNO dan SO2. Nah, kebetulan Zn kiri dan kanan sudah sama, S kiri dan kanan sudah sama, tinggal O-nya nih yang kita samakan. O di kiri 2, O di kanan 3. Berarti kita beri koefisien 3/2 di depan O2. Ya. Kalau diketahui delta HF, maka untuk mencari delta H reaksi, rumusnya gampang. Untuk mencari delta H reaksi, kalau diketahui delta HF, rumusnya total delta HF kanan dikurangi kiri. Gitu ya. Berarti kalau kita mau nyari delta H reaksi ini, pembakaran ZNS ini, berarti delta HF-nya ZNO, delta HF0-nya ZNO, ditambah delta HF-nya SO2, ini yang kanan, terus dikurangi yang kiri. Dikurangi delta HF0 ZNS, lalu delta HF-nya O2 berapa? Karena O2 itu unsur bebas, maka delta HF-nya O2 adalah 0. Jadi delta HF unsur bebas itu selalu 0. Tinggal kita masukkan angkanya ya teman-teman ya. Kita masukkan angkanya, lalu kita hitung, nanti ketemu. Yuk, delta H reaksi sama dengan delta HF-nya ZNO tadi minus 348. Ditambah delta HF-nya SO2, ini ya, minus 296 ya. Terus dikurangi delta HF0-nya ZNS, yaitu minus 202,9. Nah, nanti kalau kita hitung,
delta H reaksi pembakaran ZNS adalah minus 441,1 kilojoule per mol. Karena ZNS yang dibakar koefisien 1 itu artinya 1 mol, tiap 1 mol. Nah, karena di opsi jawaban tidak ada yang minus 441,1, maka kita cari yang mendekati. Yang mendekati adalah opsi C. Gitu ya teman-teman ya. Untuk soal nomor 46. Jadi terkadang itu ada soal yang tidak secara gamblang diketahui delta HF-nya, tapi diketahui delta H reaksi. Kita harus jeli, reaksi ini tuh reaksi apa? Oh, ternyata reaksi yang diketahui itu reaksi pembentukan. Maka delta H-nya disebut delta H pembentukan standar atau delta HF0 gitu. Terus nanti tinggal kita sesuaikan aja sama yang diminta soal. Oh, kalau diketahui delta HF, lalu ada reaksi, maka delta H reaksinya itu dapat kita hitung dengan cara total delta HF kanan dikurangi total delta HF kiri. Gitu. Kalau yang kiri kurangi kanan itu apa? Kiri kurangi kanan itu kalau diketahui energi ikatan. Jadi jangan terbalik-balik ya dengan energi ikatan. Oke?